Dan saya harap sekali ketiga hakim ini tidak takut membebaskan orang yang tidak bersalah. Saya juga ingin mengapresiasi Komisi Yudisial yang baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa ada ditemukan pelanggaran etika di dalam sidang saya, dan itu adalah salah satu bukti terkuat bahwa apa yang kami alami itu benar gitu, apa yang kami alami berbagai pelanggaran etika yang terjadi. Sekarang bisa bayangkan gitu bahwa kami mengalami suatu sidang di mana saya dipenjara tanpa bukti satupun. Kerugian negara saya dibuat setelah saya dipenjara, jadi baru direkayasa setelah saya ditahan, baru ada dikeluar audit kerugian negaranya. Saya tidak boleh doorstop selama sidang. Bukti-bukti disembunyikan dari tim hukum kami, seperti audit kerugian negara tidak mau diberikan. Kesaksian kunci dari Google ditolak oleh kejaksaan, padahal seluruh kasus ini kan bertumpu kepada Google gitu. Jadi sangat janggal dan tidak masuk akal. Dan kuasa hukum tim kami telah melaporkan kepada Komisi Yudisial mengenai indikasi terjadinya intimidasi dan intervensi terhadap keputusan hakim di pengadilan negeri. Itu kuasa hukum kami sudah melaporkan itu karena terlalu banyak kejanggalan yang terjadi. Aneh sekali, pada saat kami mendengarkan keputusan hakim pengadilan negeri, itu putusannya, dissenting opinionnya Hakim Andi yang menyebut keputusan bebas, tidak bersalah, itu sangat detail dan semua fakta persidangan itu ada di dalam keputusan tersebut. Tetapi keputusan hakim lainnya yang bersalah itu penuh dengan lubang-lubang hukum, penuh dengan cacat hukum. Contohnya, masa saya diputuskan bersalah, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, tetapi dikenakan uang pengganti. Itu saja sudah cacat hukum. Kedua, saya dituduh dalam keputusan bersalahnya memperkaya Google. Padahal Google tidak terlibat dalam pengadaan Chromebook. Lebih janggal lagi, Google itu tidak didakwa. Tidak didakwa. Dan lebih janggal lagi, Google itu tidak diundang sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum. Harus kami yang mengundang sebagai saksi. Pas kami undang pun ditolak oleh jaksa penuntut umum, tidak mau mereka kehadiran Google. Jadi begitu banyak kejanggalan dan cacat hukum dalam keputusan bersalahnya. Sedangkan dalam dissenting opinion Hakim Andi sangat jelas semua fakta persidangan di situ ada. Itulah mengapa dari tim kuasa hukum dan kami merasa keputusan awal daripada sidang kami di pengadilan negeri itu sepertinya keputusan awalnya bebas. Tetapi mungkin karena adanya tekanan dan intimidasi dirubah menjadi keputusan bersalah. Jadi itu hal yang kami mohon sekali Komisi Yudisial untuk menggali dan menginvestigasi apakah benar terjadi pelanggaran-pelanggaran etika di situ. Jadi mungkin untuk menutup, alhamdulillah sekarang masyarakat juga bisa melihat pola-pola pelanggaran etis yang sudah terjadi. Di luar kasus kami pun dimulai dari kasusnya Tom Lembong, kriminalisasi terhadap kasus Pertamina, terhadap kasus Donald dan Niko, di kasus Tanihub, kasus Chromebook, saya dan Ibam. Polanya selalu sama. Tidak ada aliran dana, kerugian negaranya dibuat-buat, ya. Lalu tuntutan dan vonisnya tidak masuk akal, yang memberikan indikasi adanya tekanan atau intervensi terhadap keputusan hakim. Ini polanya berulang-ulang terus. Ya. Sekali lagi, saya merasa bahwa kepastian hukum dan juga kepastian dan konsistensi hukum itu adalah pilar daripada negara yang kuat. Dan karena itu, dengan apa yang terjadi, dengan aparat penegak hukum dan pemerintah mengambil tindakan yang tegas kepada oknum-oknum yang di dalam institusi-institusi aparat penegak hukum, saya optimis. Saya sangat optimis bahwa kedepannya keadilan akan datang. Dan satu hal lagi, harapan besar saya kepada ketiga hakim di pengadilan tinggi ini adalah agar mereka membuka mata mereka
agar mereka benar-benar mendalami fakta persidangan dan akan sangat terang benderang melihat bahwa telah terjadi manipulasi hukum di keputusan di pengadilan negeri. Dan saya harap sekali ketiga hakim ini tidak takut membebaskan orang yang tidak bersalah. Sekian dari saya. Terima kasih. Febri Ardiansyah ketika ditahan dari Pak Indrom tidak di borgol, beda dengan Anda dan beberapa yang tadi disebut. Tanggapannya gimana? Ya, tentunya bagi kami yang mengalami proses kriminalisasi ini tidak ada itu namanya tidak ada rompi atau borgol ya. Jadi kami merasa bukan hanya itu, kami pun bukan hanya di borgol dan di rompi, kami tidak diperbolehkan doorstop. Kami langsung ditahan tanpa ada bukti yang nyata, ya kan, tidak ditemukan apapun aliran dana dalam berbagai kasus-kasus kriminalisasi ini. Jadi ya menurut saya harapan ke depan saya adalah dengan sekarang masyarakat tahu sekarang pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi dan apa yang kita hadapi, semoga keadilan akan datang untuk kita semua. Dan saya cuma ingin mengingatkan lagi, korupsi itu dosa besar, tapi dosa Pertama, kami melaporkan 4 hakim yang memutus bersalah terhadap Nadiem. Bagi kami, putusan bersalah itu sah-sah saja, artinya perbedaan pandangan itu sah, itu kewenangan dari majelis hakim. Tapi sudah resmi membuatkan laporan kepada Komisi Yudisial terkait dengan kasus yang kami tangani, kasusnya Nadiem Anwar Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun beberapa laporan kami kaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik perilaku hakim, kami tegaskan dalam laporan-laporan tersebut dengan dilengkapi dengan bukti-bukti yang nyata. Karena dalam persidangan itu selalu kami sampaikan bahwa kami merekam setiap persidangan dan persidangan ini dibuka untuk umum, jadi semua menyaksikan proses persidangan tersebut. Pertama, kami melaporkan 4 hakim yang memutus bersalah terhadap Nadiem. Bagi kami, putusan bersalah itu sah-sah saja, artinya perbedaan pandangan itu sah, itu kewenangan dari majelis hakim. Tapi terhadap manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan itu yang kami sesalkan. Jadi pertama kami melaporkan tentang banyak sekali manipulasi fakta-fakta persidangan yang dilakukan oleh 4 majelis hakim tersebut. Sehingga kami sampaikan secara detail tentang manipulasi itu di Komisi Yudisial, sehingga Komisi Yudisial bisa mengecek apakah benar laporan kami atau tidak. Di situ terlihat banyak sekali fakta-fakta yang seharusnya ada dalam proses putusan tersebut tapi tidak disampaikan, atau sebaliknya tidak ada fakta-fakta tersebut tapi malah disampaikan dalam putusan tersebut. Itu hal yang pertama. Lalu kaitan dengan hal-hal yang teknis lanjutannya terkait dengan kode etik. Pertama, hakim ketua majelis yaitu Hakim Purwanto yang sudah dijatuhi putusan non palu oleh Komisi Yudisial dalam perkaranya Tom Lembong, malah beliau ditunjuk lagi sebagai majelis hakim kasusnya Nadiem Anwar Makarim. Jadi ditunjuknya itu diputus bersalah non palu itu adalah 8 Desember 2025, ditunjuk menjadi hakimnya itu 9 Desember 2025. Artinya betul-betul menunjukkan pengabaian terhadap putusan Komisi Yudisial tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Hakim Purwanto dan Hakim Sunoto menunjukkan betul sikap keberpihakannya, tidak melakukan imparsial dalam proses peradilan ini. Mereka dalam proses persidangan ketika ada fakta-fakta yang meringankan terdakwa malah seperti diabaikan, tetapi memberatkan malah digali sedemikian rupa. Itu kami buktikan dengan video-video rekaman yang dalam proses persidangan. Misalnya dalam saksi Fiona dan saksi Andre yang menguntungkan buat terdakwa, seakan-akan dipotong-potong terus keterangannya, seakan-akan diabaikan. Tapi saksi-saksi yang dianggap memberatkan malah digali sedemikian rupa. Nah, hal-hal inilah yang menunjukkan tidak imparsial dalam proses peradilan. Dari awal, Hakim Sunoto dan Hakim Purwanto menunjukkan betul bahwa seakan-akan sudah mau menghukum. Teman-teman juga ingat bahwa dalam proses persidangan ini terjadi juga ketidakadilan itu, seperti misalnya kami pernah melaporkan juga ke KY, jaksa diberi kesempatan sedemikian banyak untuk menghadirkan saksi sampai 50-an, kami baru 5 dibatasi, di stop. Nah, inilah hal-hal ini sudah kami laporkan dulu ke KY dan ini kita follow upin kembali laporan ini kaitan dengan hal-hal itu. Lalu ada 2 hakim, Hakim Erusman dan hakim satu lagi itu
yang selama persidangan tidur di persidangan, dan kami punya bukti rekamannya. Bagaimana mereka memberikan pengamatan kepada proses persidangan kalau mereka tidur? Dan ini karena ini memang direkam jadi mudah untuk dibuktikannya. Lalu hal-hal yang lain tentang bagaimana keprofesionalannya hakim salah menggunakan teori-teori hukum itu juga kami laporkan. Jadi kami membuat laporan itu lengkap dengan bukti-buktinya, kami juga siapkan PPT-nya sehingga kami harapkan Komisi Yudisial bisa memfollow up laporan ini, dan tadi kami sudah ketemu dengan Ketua Komisi Yudisial, beliau berjanji akan menanggapi laporan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari saya, tambahan dari Pak Dodi. Yang lagi ramai juga, viral, itu juga kami laporkan. Itu seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan apakah menerima, banding, atau pikir-pikir. Tapi dalam kasus ini, majelis hakim tidak mengizinkan. Bahkan rekan saya Pak Dodi sudah mengingatkan kepada hakim melakukan itu, tapi mereka mengabaikan. Sehingga muncul kesan, kami menduga hakim di bawah tekanan. Hakim ada yang tertekan, hakim merasa ketakutan, itu dugaan kami. Sehingga itulah kami sampaikan kepada Komisi Yudisial agar supaya ini diselidiki. Apa benar ada tekanan, ada kekhawatiran dari para majelis hakim yang memutus bersalahnya Nadiem. Seperti itu. Oke? Kemarin Wakil Ketua DPR belum lama. Alhamdulillah kami hari ini telah melaporkan dan juga memberikan laporan sesuai dengan keterangan Pak Ari dan Pak Dodi yang barusan. Saya hari ini hadir bukan hanya sebagai istri dari Mas Nadiem yang lagi mengalami satu perkara, tapi juga sebagai warga negara. Kami sudah menjalani ini 1 tahun ya. Suami saya sudah ditahan sejak 4 September 2025 dan kami telah mengikuti dan menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Kami menghargai setiap perjalanan tersebut dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan untuk dapat ditegakkan. Hari ini kami juga mempercayakan kembali bahwa keadilan tersebut dapat kami dapatkan dalam institusi-institusi yang memang sudah ada. Sehingga karena amanah itulah yang diberikan kepada mereka-mereka yang ada di dalam institusi ini, kami hadir di sini untuk terus mencari keadilan tersebut. Terima kasih. Kalau kami dari tim pengacara tidak bisa mengomentari itu karena itu bukan ranah kami ya. Kami mengharapkan paling tidak beliau sebagai pimpinan DPR mengatensi kasus ini supaya jangan sampai ada upaya-upaya penekanan-penekanan, pengarahan-pengarahan yang membuat hakim-hakim ini menjadi tidak independen, tidak bebas dan tidak lagi profesional. Kami harapkan hanya itu kepada beliau-beliau yang di DPR. Kita harapkan di negara ini ada kepastian hukum sehingga investasi bisa masuk ke negara ini dan ekonomi kita semakin membaik. Itu harapan kita. Tapi akan mengajukan pengampunan nggak sih ke Pak Presiden gitu? Kalau itu kan hak prerogatifnya Presiden, ya itu bukan ranah kami dan itu kewenangan beliau. Artinya apakah diajukan atau tidak diajukan itu belum wacananya belum ke sana karena ini masih proses hukum, masih proses banding dan kasasi segala macam. Sehingga tolonglah lihat bahwa kasus ini ada masalah dalam proses penegakannya supaya betul-betul ada kepastian dan keberanian dalam hakim memutus perkara ini. Oh ya, baiklah. Kaitan dengan banding ya. Jadi kami sudah resmi mengajukan pernyataan banding minggu lalu hari Rabu dan kami dalam minggu ini akan menyerahkan memori bandingnya. Nah, dalam memori banding ini karena ini masih yudek fakti, masih bicara tentang fakta, kami akan menyampaikan sekian banyaknya yang fakta-fakta yang diabaikan oleh majelis hakim. Sehingga dalam hal ini kami minta supaya majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan fakta-fakta yang diabaikan tersebut. Lalu terhadap fakta-fakta yang tidak ada, tapi masuk dalam putusan, kami juga mohon kepada pengadilan banding untuk mengkoreksinya dalam proses itu. Lalu kami juga akan mencoba mengajukan kembali beberapa saksi dan beberapa ahli tambahan dalam proses banding tersebut. Semoga ini bisa diterima dan bisa diputus oleh majelis hakim. Saya kira itu. Pak, soal rekor. Kami lagi coba untuk mengajukan. Belum bisa kami sampaikan saat ini. Iya, dokumennya yang tadi saya sampaikan, jadi kita tetap membahas tentang yudek fakti, tentang fakta-fakta persidangan.
Lalu juga ada juga pembahasan tentang salah penggunaan teori. Teori yang digunakan oleh majelis hakim itu salah fatal. Teori kondisio sine qua non itu teori yang sudah tidak berlaku lagi dan tidak boleh digunakan. Bahkan ahli sudah menjelaskan di persidangan, tetapi kemarin masih digunakan oleh majelis hakim. Sehingga ini bisa membahayakan terhadap proses penegakan dan kepastian hukum kita. Oleh karena itu kami minta supaya majelis hakim di tingkat banding bisa mengkoreksi tentang penerapan teori ini. Pak, soal rekomendasi TPP